Mantap. Jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di channel saya, yaitu channel Ridwan Bahrudin. Kali ini saya sudah kedatangan tamu spesial. Mungkin di kalangan Sunda namanya sudah tidak asing lagi, yaitu Kang Rian Arga. Gimana Kang Rian? Sehat? Alhamdulillah sehat. Pada kesempatan ini guys, kita akan bercerita ya sesuai dengan pengalaman kita masing-masing. Walaupun kita pernah di satu alma mater, yaitu di Jordan. Namun kita akan sama-sama bercerita tentang pengalaman tes beasiswa di Timur Tengah, dalam hal ini Jordan. Sebelum kita memulai wawancara ini, saya akan memperkenalkan endorse yang ada di depan ini. Ini kayaknya biar lebih perfect, yang punya langsung suruh memperkenalkan ini. Jadi ini penjualannya sudah sampai mana ini, Kang Rian? Penjualannya masih di kalangan tetangga sekitar lah. Palingan sampai ke all shop juga sih. Di all shop ada sampai kita penjualan sampai 50-an pieces. Untuk sementara seperti itu. Sudah 50-an pieces. Lumayan lah. Guys, sudah 50-an pieces. Ada di Shopee ya? Ada di Shopee. Ya. Tokopedia. Cuma di Shopee. Oh, cuma di Shopee. Cuma di Shopee. Namanya Sri Baduga Coffee, asli Garut. Karena beliau salah satu penanam saham di kebun-kebun kopi di Garut. Jadi beliau paham betul tentang kopi. Iya. Ini guys, silahkan bisa dilihat. Tambahannya juga, ini kan gimana? beda dengan kopi yang lain. Kalau kopi yang lain yang biasa kita temukan di kedai-kedai kopi itu jenis kopinya Arabica, kalau enggak Robusta. Untuk yang ini kopi Liberica ini, kopi Sri Baduga ini jenisnya adalah Liberica. Apa itu Liberica itu? Jenis Liberica itu konon katanya nih, menurut sejarah yang simpang siur ya, saya juga belum terlalu mendalami gitu kan, itu dibawa dari Afrika katanya, dari Afrika dibawa ke Indonesia dan ditanam di Indonesia pada tahun sekitar abad ke-18. Dan sampai sekarang sudah lumayan banyak yang menanam gitu kopi jenis Liberica ini, tapi tidak sebanyak jenis Arabica dan Robusta gitu. Nah, salah satu kebun kopi Liberica ini ada di Garut gitu ya. Mantap. Jadi bagi pecinta kopi, silahkan pesan di Shopee sekarang. Jangan ragu-ragu, namanya Sri Baduga Coffee. Harganya berapa tadi? Murah meriah. 25.000 lah. 25.000. Berapa gram ini? 100 gram. 100 gram 25.000 ada di Shopee. Silahkan cek. Oke guys, pada kesempatan ini seperti yang saya kasih tahu ke teman-teman semuanya, kita akan bercerita tentang bagaimana kita meraih beasiswa S1 di Jordan. Jadi ceritanya gini guys, saya sama Kang Rian ini satu kampus di Jordan. Nama kampusnya itu Ahlul Bait University. Ahlul Bait ya, keluarga Nabi, keluarga ahli Nabi. Nama ini memang sangat disenangi sama orang-orang Syiah. Konon dahulu pernah datang dari Iran, grand syekhnya Syiah ya. Mereka datang bersilaturahmi ke kampus kita dan mereka minta untuk menjadi pengajar di situ, sambil mereka membawa bingkisan, entah bingkisannya itu apa. Namun ya karena rektor pada waktu itu tidak sependapat dengan pemahaman Syiah, akhirnya permohonan tenaga pengajar dari Iran, dari Syiah itu akhirnya tidak diterima. Gitu guys, untuk mukadimahnya. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tips, berbagi pengalaman kepada teman-teman semuanya, bagaimana caranya supaya kita meraih beasiswa S1 ke Timur Tengah, khususnya Jordan. Ya. Jangan lupa guys. Jadi
pertama, bagi teman-teman semua yang ingin kuliah di Timur Tengah, ya, di mana aja, baik di Mesir, di Maroko, di Sudan, di Saudi, di Jordan, saya kira persyaratannya mirip-mirip lah ya. Nggak jauh beda lah. Nggak jauh beda. Ya, ada semacam hafalan Quran, pasti ada. Terus bahasa Arab, muhadasah, segala macam. Tentu teman-teman yang dari pesantren, yang awalnya misalkan pesantren yang hanya fokus di kitab kuning, ya harus punya hafalan Quran. Teman-teman yang fokus sebelumnya di hafalan Quran, ya harus bisa muhadasah berbahasa Arab. Teman-teman yang fokus misalkan di pesantren modern yang fokus di bahasa, ya tentu tuntutan untuk menghafal Qur'annya juga harus ada. Nah, ceritanya ini pertama dari saya pribadi, nanti disambung sama Kang Rian. Kalau saya dulu motivasinya pengen kuliah di Timur Tengah karena saya melihat postingan kakaknya teman saya. Teman saya itu sekarang orangnya masih ada di Serang, namanya Muslik. Kakaknya namanya Muhaimin. Dia kuliah S1 di Al-Azhar, Kairo, Mesir. Saya ngelihat postingan-postingan di Facebooknya sungguh menggoda. Sangat menarik. Sejarah ya. Iya, dia foto di piramid sambil tangannya ya berpose begini, bawahnya itu piramid gitu, padahal itu dari jarak jauh gitu. Ya, foto-foto yang lain gitu kan. Foto yang lain. Terus foto-foto di padang pasir, foto-foto ketika dia talaki sama syekh-syekh di Al-Azhar. Dari situ saya tertarik pengen memperdalam ajaran-ajaran Islam di tempat yang mana para nabi dan para sahabat pernah singgah di situ, yaitu negara Timur Tengah. Dari situ saya tertarik hingga akhirnya ketika saya selesai sekolah di MAN 1 Serang, saya asli Serang, kalau Kang Rian asli Garut. Itu saya pengen sekali punya hafalan Quran sebagai syarat untuk bisa lanjut ke Timur Tengah. Akhirnya saya persiapkan hafalan di pesantren. Itu saya kurang lebih 1 bulan menghafalnya, itu alhamdulillah saya dapat 4 juz. Luar biasa ya. Kebut ya. Karena fokus. Itu dulu waktu pikiran saya masih jernih. Sekarang udah kotor kan. Sekarang sudah semeraut, ini banyak cabang-cabangnya. Dulu masih fokus hafalan Quran. 1 bulan saya bisa hafal 4 juz. Ketika saya sudah 1 bulan di situ, singkat cerita dapat info dari kiai saya yang di pesantren untuk beasiswa ke, waktu itu infonya Saudi Arabia. Kalau saya ya, waktu itu katanya ada beasiswa ke Saudi Arabia. Ayo, siapa yang mau ikut? Saya langsung tertarik. Yang penting Timur Tengah. Akhirnya malam dikasih tahu, paginya langsung tes, dan di situ alhamdulillah saya lolos. Alhamdulillah. Nah, sekarang Kang Rian, itu sejarahnya gimana bisa lolos ataupun bisa mengikuti tes beasiswa ke Jordan? Motivasinya apa gitu? Apakah dorongan orang tua atau memang sudah dari kecil pengen kuliah ke Timur Tengah, pengen jadi kiai? Atau gimana itu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Latar belakang saya itu dari pesantren modern ya. Ya, di pesantren modern itu beberapa kali ya, pondok saya ya, beberapa kali kedatangan orang-orang luar negeri, khususnya dari Timur Tengah. Yeah. Syekh dari Timur Tengah beberapa kali datang ke sana, dan itu menjadi motivasi buat kami para santri, khususnya saya pribadi juga gitu kan. Dari situ terbayanglah saya untuk bisa kuliah ke Timur Tengah. Apalagi pada zaman itu kan lagi marak-maraknya mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di Al-Azhar ya kan. Sama seperti tadi Kang Ridwan ceritakan gitu kan. Nah, di situ makin besarlah tekad saya, niat saya untuk kuliah di Timur Tengah, khususnya Al-Azhar. Apalagi dulu ada film Ketika Cinta Bertasbih. Itu kan itu benar-benar masyhur sekali itu kan filmnya, menceritakan di Al-Azhar ya, di Mesir ya. Nah, dari situ timbul lah pokoknya semangat saya untuk kuliah di sana gitu kan. Dan teman-teman saya juga termotivasi seperti itu. Banyak pokoknya dari teman-teman saya, angkatan saya itu ingin mereka itu melanjutkan kuliahnya di Timur Tengah.
Nah, setelah beres dari pesantren gitu kan, kami diwajibkan untuk pengabdian dulu. Nah, setelah pengabdian, saya ketika itu berada di Bandung, lagi mengajar juga di salah satu pesantren. Tiba-tiba saya dapat informasi dari salah satu kiai saya di kampung gitu kan, bahwa ada beasiswa untuk ke Timur Tengah. Nah, ini ini menjadi kesempatan emas buat saya gitu kan. Satu sisi saya menggebu-gebu pengen kuliah ke Timur Tengah, dan ini ada kesempatan gitu, ada informasi, ada tes beasiswa ke Timur Tengah. Tempatnya di Garut ketika itu. Saya yang ketika itu lagi di Bandung langsung pulang ya kan, langsung pulang ke Garut dan mempersiapkan untuk ikutan tes. Iya. Tapi sebelumnya Kang Ridwan, ada cerita juga sebelum saya tes yang ini ya, yang ke Jordan ini kan. Sebelumnya juga saya pernah tes yang ke Syria ketika itu. Ke Syria ya. Tempatnya itu di Bandung. Nah, ujian pertama di Markas Bandung. ISIS Syria. Itu belum rame ISIS ya ketika itu, belum rame. Berarti sekitar tahun 2010 ketika itu. 2011. ISIS masuk Syria 2011 2012. Iya, pokoknya masih belum rame ISIS. Jadi masih kelihatan aman gitu kan Syria itu. Tes pertama di Bandung itu udah lulus. Kemudian dilanjutkan tes kedua di mana? Di Cianjur. Nah, di Cianjur itu langsung katanya ketemu dengan Syekh. Kita akan muhadasah, percakapan bahasa Arab dengan Syekh langsung. Tapi setelah itu besoknya langsung saya berangkat ke sana gitu kan. Dan ujian pun dimulai, langsung bermuhadasah dengan Syekh di sana. Tapi ya mungkin nasib saya bukan di situ mungkin ya. Nasib saya bukan di situ. Akhirnya ketika saya mendapatkan pengumuman, hasilnya belum sesuai harapan saya. Iya. Dan setelah beberapa bulan dari situ gitu kan, saya dapat kabar bahwasanya itu bukan kuliah beasiswa untuk kuliah di Syria, tetapi itu kuliah di kampus yang ada di Cianjur yang dibiayai oleh Syria. Syekh dari Syria, seperti itu. Jadi bukan asli ke Syria, ternyata kuliahnya di Indonesia juga, tepatnya di Cianjur, cuman dibiayai oleh Syekh dari Syria. Itu nama kampusnya Sekolah Tinggi Imam Syafi'i dulu ya. Betul. Beberapa teman saya ada yang di situ juga. Seperti itu. Lanjut lagi, ketika saya sudah di Garut mempersiapkan untuk untuk tes beasiswa ke Jordan itu kan. Saya datang ketika itu ke Garut karena tempatnya di Garut. Itu pesertanya sekitar 50 orang dari berbagai pesantren gitu kan tentunya. 50 orang. Ujian pertama itu biasa ya, wawancara ya, wawancara. Kemudian ada tahfiz dan apalagi satu lagi kalau nggak salah membaca makalah ya, makalah bahasa Arab yang tanpa harokat itu kan, atau koran lah ya koran Arab lah seperti itu. Hari pertama berlangsung, selesai hari kedua kita wawancara kedua. 2 hari ya? Dua hari. Iya. 2 hari. Nah, di situ juga wawancara langsung bersama dari utusan yayasan ketika itu ya. Yayasan yang akan membiayai kita untuk kuliah di sana gitu kan. Selesai semuanya gitu kan, selesai tes semuanya selama 2 hari itu, kita akhirnya menunggu jawaban. 1, 2, kita tunggu 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, sampai 3 bulan. Itu kabar mengenai status kita lulus atau enggaknya tuh nggak ada. Itu sempat galau di situ. Karena di satu sisi teman-teman saya udah pada masuk kampus gitu kan. Di satu sisi saya masih terombang-ambing ini, ya, masih lontang-lantung di antara menunggu gitu kan hasil dari tes beasiswa ini atau
melanjutkan kuliah di kampus yang ada di Indonesia gitu kan. Akhirnya karena ini belum ada kabar, belum ada kejelasan gitu kan, akhirnya saya cobalah untuk antisipasi gitu kan, takutnya memang nggak ada terusnya nih tes beasiswa. Akhirnya saya ke Bandung dan mendaftarkan diri di UIN Bandung. UIN Bandung, ya? Bandung ketika itu. Oh, berarti ketika sudah tes semuanya, sudah beres tes, nunggu pengumuman lumayan lama ya. Lumayan lama itu, 3 bulan. Beliau sempat daftar di UIN Bandung. Karena lontang-lantung gitu kan. Lontang-lantung itu tadi. takut gak jadi gitu. Takut gak jadi, takut PHP. Iya. Dan itu sering terjadi, bro. Iya. Sering banyak kejadian orang yang sudah fix diterima di kampus-kampus di Timur Tengah, ternyata setelah itu entah kendala apa gitu kan, dia nggak ada kabar, nggak ada kontak, tiba-tiba ya udah diam-diam begitu saja, akhirnya setahun 2 tahun berlalu, dan itu sering terjadi. Mungkin waktu itu ya saya juga nasibnya sama seperti itu, cuman saya info pengumumannya cepat. Info pengumuman cepat, diterima atau tidaknya itu kurang lebih 3 hari, tapi setelah info itu untuk info kelanjutan keberangkatannya itu yang lama. Itu kita nungguin info awal itu katanya 1 bulan, habis itu 1 bulan belum ada respon, 2 bulan tidak respon, ternyata 3 bulan. Nah di 3 bulan itu ternyata benar, akhirnya kita tulus, kita berangkat ke Jakarta. Waktu itu di hotel Nirwana kalau nggak salah, masih ingat. Habis itu baru kita berangkat ke Jordan. Oke, guys, jadi yang ingin saya tekankan dalam perbincangan kita pada kesempatan ini, saya ingin memberikan trik ataupun jurus jitu ya bagi teman-teman semuanya yang pengen sekali kuliah di Timur Tengah ya, di Maroko, di Sudan sudah Afrika, di Mesir, di Yaman atau di Saudi, ya tes-tesnya itu kurang lebih sama lah ya. Kita akan bercerita di sini bagaimana ataupun apa saja persyaratan yang berlaku dalam beasiswa ke Timur Tengah. Jadi yang pertama guys, itu tadi sudah disinggung sama Kang Rian. Pertama itu percakapan bahasa Arab dasar. Memang kita yang dicari itu sama yayasan itu orang yang sudah punya dasar bahasa Arab ya. Betul, karena kita akan diberangkatkan ke Arab yang mana orang-orang di situ semuanya berbahasa Arab, nggak ada yang bahasa Indonesia kecuali orang Indonesia. Otomatis kita harus paham betul terhadap omongan-omongan dosen yang menjelaskan di kampus. Betul. Ya tesnya itu paling kalau bahasa Arab gitu kan, wawancara bahasa Arab, kaifa haluk, terus tes dasar lah, kaifa haluk, min aina anta. Yang masih ingat apa aja bro pertanyaannya? Apa ya? Kaifa haluk, apa kabar? Min aina anta, dari mana ente? Kam umruka, berapa umur anda? Terus apalagi ya? Min ayyi madrasatin takharrajta. Min ayyi madrasatin takharrajta. Lulusan mana ente? Lulusan mana ente? Itu. Lupa lagi. Banyak sebenarnya ya. Pokoknya ya, intinya dasar-dasar lah. Dasar-dasar lah. Intinya yang tes ingin tahu kemampuan kita sejauh mana gitu, levelnya itu sudah sampai mana bahasa Arab. Kalau saya kebetulan background dari pesantren tradisional gitu kan. Pesantren di situ tidak mewajibkan santrinya untuk berkomunikasi setiap hari untuk bahasa asing, tidak bahasa Inggris juga tidak bahasa Arab. Kami hanya fokus di gramatikal bahasa Arabnya gitu, di nahwu sarofnya. Ya walaupun saya fokus di gramatikal bahasa Arab, tapi kalau min aina anta, kam umruka, ya paham lah dikit-dikit gitu. Kalau yang Kang Rian ini, beliau kan dari Gontor, jadi kalau urusan komunikasi memang sudah tidak diragukan lagi gitu. Sama juga, dikit-dikit aja kita. Iya. Jadi yang pertama itu adalah percakapan bahasa Arab. Terus yang kedua itu adalah tes bacaan hafalan Al-Quran. Nah ini sangat berpengaruh juga nih. Kalau saya
waktu tes itu sempat ditanya sama yang ngetes itu, kan hafidz minal Quran gitu. Ente berapa juz hafal dari Quran? Saya bilang 5 juz, karena saya pernah ngafal 1 bulan itu 4 juz dari depan ya, juz 1, juz 2, juz 3, juz 4, sama juz yang kelima itu saya pernah hafal gitu dulu. Akhirnya saya bilang 5 juz. Akhirnya bener itu dites. Tapi ditanya cuma sekali doang. Juz berapa? Dites waktu itu percis sekali surat Al-Baqarah lah. Surat Al-Baqarah mendekati akhir-akhir. Ternyata yang ditanya itu ayatnya kalau nggak salah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha sampai terakhir. Itu kan ayat yang sering kita baca gitu. Gampang itu mah bro. Makanya itu karena keberuntungan saya ataupun yang ngetesnya mungkin ingetnya itu gitu kan, kita nggak tahu. Ini saya ditanya cuma itu doang, satu-satunya. Kalau ente apa aja bro yang ditanya? Kalau saya ditanya berapa juz kan, saya jawab cuma 1 juz. Ketika itu juz amma ya. Karena ya saya memang hafalnya cuma juz amma ketika itu. Ya alhamdulillah gitu kan, karena juz amma itu merupakan syarat kelulusan di pesantren saya gitu kan. Jadi untuk juz amma nggak terlalu susah gitu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penguji gitu. Iya. Jadi itu guys, hafalan Quran itu penting. Ya, minimalnya juz amma itu minimal sekali gitu. Itu minimal. Aduh, juz amma itu antara lolos dan antara tidak, keberuntungan lah itu. Kalaupun memang lolos ya mungkin yang lain gak punya hafalan saingannya itu. Saya berarti termasuk yang beruntung ini. Beruntung. Karena cuma hafal beruntung. Juz amma doang. Alhamdulillah. Oke, terus yang kedua itu yang berkaitan dengan nahwu sorof. Ditanya nahwu sorof ya? Iya. Ya, jadi kalau tidak salah kita waktu itu tes sambil bawa kitab. Kalau tidak salah kitab Safinatun Najah ya, saya masih ingat Safinatun Najah. Kita dibaca cuma 1 baris, tapi ditanya itu kedudukannya sebagai apa, mubtada atau khobar atau fiil atau fa'il. Khobar itu khobar dari mana, kan khobar kan macam-macam, ada khobar mubtada, ada khobar inna, ada khobar kana, begitu. Sampai didetailkan seperti itu. Kalau ente sama juga? Kalau saya kalau masih ini ya, kalau nggak salah nih, kalau saya nggak salah ingat ini dulu itu jadi gabung soalnya ketika baca artikel Arab ya. Ketika baca artikel Arab itu juga di situ langsung ditanya mengenai sorofnya. Ya, seperti itu. Oh iya. Kalau saya dibedakan. Jadi pas ketika Quran, jadi di situ ada tes baca Quran juga, yang benar-benar tidak ada harokatnya gitu kan. Kalau kita kan mungkin baca kitab-kitab fikih itu kan mungkin di pesantren ya sudah tidak kaget lagi lah. Tapi ketika kita dihadapkan dengan bahasa Quran yang semuanya itu berkaitan dengan politik, ya, ilmiah banget gitu. Ilmiah pada waktu itu kalau tidak salah isinya tentang Muammar Gaddafi ya, penguasa atau presiden di Libya. Itu suruh baca 2 baris, habis itu suruh dijelaskan maksudnya apa. Kayak gitu juga ya? Sama kayak gitu juga. Kalau beliau di Quran itu langsung ditanya nahwu sorofnya. Kalau saya di kitab Safinatun Najah itu baru ditanya nahwu sorof, kemudian di Quran beda lagi. Iya, itu tes menurut saya yang paling susah gitu. Itu yang paling susah. Yang paling susah. Karena memang bahasanya bahasa luar biasa, bahasa ilmiah gitu kan, bahasa ilmiah yang jarang sekali kita temukan di buku-buku yang kita pelajari di pesantren gitu kan. Iya. Apalagi bahasa Arab yang berkaitan dengan politik itu kan. Nah, itu dia. Asing bagi kita gitu loh. Asing. Kalau kita belum pernah terjun di mana ya, di diplomat atau di kedutaan atau di kementerian-kementerian, ketika mendengar tulisan-tulisan Arab yang berbau politik, kadang kita juga ternyata artinya ini, artinya itu. Iya. Beda dengan bahasa-bahasa yang ada di kitab-kitab fikih itu ya sudah tidak kesulitan lagi lah kita untuk memahaminya begitu. Oke guys, sekarang tes selanjutnya itu saya sudah tulis di sini. Yang terakhir ini meliputi, ini ngobrolnya pakai bahasa Arab, tapi meliputi tentang
fikih, tentang wawasan keislaman, sirah gitu ya. Sirah Nabawiyah, tentang saya waktu itu ingat pernah ditanya, kamu pernah khutbah Jumat nggak gitu? Saya bilang saya pernah, cuma sekali katanya. Karena kebetulan waktu di pesantren, di lingkungan pesantren yang kedua ya, pesantren Tahfidzul Quran itu kan komplek. Di komplek itu biasanya yang khutbah itu kan kiai saya, ustadz saya. Ternyata beliau lagi berhalangan dan suruh digantikan oleh saya, dan saya tampil apa adanya. Nah, ketika ditanya pernah khutbah enggak, saya jawab pernah. Ente pernah ditanya itu khutbah? Kalau khutbah sih enggak. Tapi kalau yang berkaitan dengan wawasan keislaman sih, yang saya masih ingat ditanya dasar sih ya, mengenai rukun iman, rukun Islam gitu kan. Kemudian apalagi ya, arkanus sholat, rukun sholat. Oh iya. Memang program beasiswa yang kita raih ini itu diadakan di seluruh provinsi di Indonesia ya. Kalau saya dari Banten itu beberapa provinsi di Indonesia. Dari Banten itu saya tesnya tepat di Kota Serang. Tesnya di pesantren Al Mubarok waktu itu, pesantren salah satu sahabat saya, Umam namanya. Ada juga yang dari Jawa Tengah, dari Lampung, ada yang dari Lombok, dari Solo ya. Kalau ente masuknya Jawa Barat, di Garut. Jadi nggak tahu wilayah Jawa Barat apa gimana, tapi kayak kemungkinan sih wilayah Jawa Barat. Khusus Jawa Barat ya? Khusus Jawa Barat, tapi tempatnya di Garut. Nah, dan itu menjadi pertanyaan besar sebenarnya. Ini untuk ke luar negeri gitu kan, untuk kawasan Jawa Barat, tapi tempatnya di Garut khusus gitu kan. Garut. Kenapa nggak di Bandung gitu kan? Itu menjadi pertanyaan sebenarnya di awal saya mengikuti tes, tapi ya saya jalani aja lah gitu kan, tapi alhamdulillah. Mungkin ada kedekatan ya pengurus yayasan dengan daerah Garut atau seperti apa itu. Kalau saya sih infonya waktu itu dari MUI Kota Serang gitu kan. Dari MUI Kota Serang menginfokan ke kiai saya, dan kiai saya ngajak saya. Dari situlah kita alhamdulillah lolos tes beasiswa di Jordan. Ceritanya gitu guys. Jadi bagi teman-teman semuanya yang ingin kuliah di Timur Tengah harus persiapkan yang sudah kita jelaskan tadi. Apa itu bro? Yang pertama bahasa Arab ya, komunikasi bahasa Arab, muhadasah ya, dasar-dasar, terus hafalan Quran. Minimal berapa bro? Minimal 3 juz. Minimal 3 juz. Kalau bagus ya 5 lah. Lebih bagus lagi semua 30 juz. Kalau kuat ya. Karena ngapal itu kan sebenarnya mudah ya, benar gak sih? Mudah, cuma konsistennya itu. Konsisten istiqomah atau menjaganya itu yang sulit, memang benar. Ngapal itu mudah, yang sulit itu menjaganya, murojaahnya itu. Karena kita punya kesibukan lah, inilah, itulah, banyak tantangannya. Banyak tantangan. Terus yang selanjutnya itu kita harus menguasai nahwu shoroh. Terus persiapkan sering-sering melatih bacaan di koran-koran Arab, dan perdalam wawasan keislaman, fikih, sirah, dan apapun itu. Kira-kira apa yang perlu disampaikan lagi bro? Iya, yang kita sampaikan itu tadi dasar ya, tidak menutup kemungkinan untuk tahun-tahun sekarang mungkin ya akan lebih sulit lagi. Bisa jadi. Nah, semakin ketat gitu kan untuk tes itu, soal tes itu kan. Seperti tadi misalkan wawancara mengenai wawasan tentang keislaman gitu kan. Tadi saya sempat ditanya mengenai rukun iman, rukun Islam itu kan. Itu kan sangat dasar sekali. Yeah. Kemungkinan untuk tahun-tahun berikutnya, ini kan tahun berapa? Tahun 2011 ya ketika itu. Iya, waktu itu 2011. Mungkin tahun-tahun sekarang dan tahun-tahun berikutnya itu akan lebih susah itu kan. Ini yang mudahnya, tapi ada juga sebenarnya yang susah, cuman saya nggak ingat gitu kan. Iya. Seperti itu. Betul. Jadi harus dipersiapkan lebih dalam lagi. Karena setiap tahun itu sebenarnya ada beasiswa itu. Iya. Bagi teman-teman yang suka update di internet, suka
nanya ke teman-teman Kemenak atau teman-teman Basnas ya, pasti orang-orang seperti itu tahu link-link untuk pembukaan, kapan pembukaan, syarat-syaratnya apa. Seperti Mesir, itu kan dia punya program beasiswa khusus. Mesir itu adalah yang program beasiswa yang diadakan di Kedutaan Besar Mesir di Jakarta. Ada juga program beasiswa yang diadakan oleh Kemenak di Mesir. Dan itu kuotanya terbatas. Maroko juga begitu. Kalau Maroko dari Kemenak, tapi atas rekomendasi Ormas biasanya ya. Bisa Ormas NU, Ormas Muhammadiyah. Dan kalau teman-teman punya dana, pengen terjun langsung gitu ya, tanpa beasiswa ya sangat bisa-bisa aja. Apalagi di Jordan. Jordan itu negara yang sangat mudah untuk belajar Islam gitu kan. Jika tanpa beasiswa ya tinggal datang saja, nanti ngurus sendiri daftarnya, bayaran semesternya, segala macam itu pure sendiri bayarannya. Gitu ya, Bro? Cuman agak mahal ya kalau. Cuman kehidupan di Jordan lumayan mahal lah. Makan itu di sana kita satu kali makan itu ya bisa 50.000, 60.000 lah ya. Nah, satu porsi pakai ayam. Di sini biasa kita paling ya 15.000, 15, 18, 20.000 lah segitu. Kalau di sana bisa 60.000, bisa 70.000. Jadi itu guys, kurang lebih yang dapat kami sampaikan terkait syarat-syarat agar lolos beasiswa ke Timur Tengah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sebelum kita tutup, jangan lupa Sri Baduga Coffee dicek di Shopee dulu ya guys. Biar kelihatan. Ini endorse-nya nih. Rasanya mantap guys. Ngopi dulu. Mantap guys, bikin melek dan bikin tenang pikiran. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.